mengambilkan berkas kasus yang kemarin. Sabdan. Selamat malam, Pak. Saya mau bicara dengan Renata. Pak Langit yakin Renata itu sudah berusaha membunuh Anda, Pak? Ada masalah pribadi yang harus saya selesaikan. Dan untuk itu saya harus bicara dengan dia. 4 mata. Tuduhan ke Renata itu berat, Pak. Yaitu percobaan pembunuhan terhadap Anda. Demi keselamatan Anda, saya tidak bisa kasih izin pertemuan pribadi Anda dengan dia. Pak, ini saya lakukan untuk melancarkan penyidikan soal Renata. Baik, Pak. Pak Langit bisa temui Renata. Tapi harus ada polisi yang mengawasi. Iya, Pak. Terima kasih. Bu Dea, Siap, Dan. bawa Renata ke sini. Langit Wiratama ingin bicara dengan dia. Siap, laksanakan. Kenapa aku masih berharap sama bantuan dia? Dia nggak bisa dipercaya lagi. Ngomong mau nyelamatin, tapi dia malah ngebiarin aku di penjara kayak gini. Pembohong. Langit Wiratama nggak bisa dipercaya. Mbak Renata, ada yang ingin bertemu dengan Anda. Siapa, Bu? Ibu saya? Kenapa harus ngabarin ibu saya sih, Bu? Dia bisa sakit kalau tahu anaknya dalam penjara. Bukan ibu Anda, tapi melainkan Pak Langit Wiratama. Mau apa dia di sini? Saya kurang tahu, Mbak. Yang jelas saya diperintahkan untuk bawa Anda menemui dia. Tolong, Bu. Saya takut dia makin memberatkan saya di sini. Saya nggak mau ketemu sama dia. Mbak Renata, Anda tidak bisa menolak, Mbak. Anda itu tertuduh melakukan percobaan pembunuhan. Anda tahu berapa hukumannya? Minimal 15 tahun, Mbak. Sekarang Pak Langit ingin bicara langsung dengan Anda. Siapa tahu dia bisa meringankan hukuman Anda. Enggak, Bu. Dia nggak mungkin sebaik itu. Dia sudah membohongin saya, Bu. Karena dia saya masuk penjara. Bahkan dia nggak pernah membela saya. Saya udah nggak percaya sama dia. Kalau dia emang mau nolongin saya, kenapa nggak dari tadi? Pas saya dibawa ke sini, dia cuma diem nggak bisa ngebela saya. Saya nggak mau, Bu. Saya mohon sama ibu, saya minta tolong sama ibu. Enggak, saya nggak mau ketemu sama dia, Bu. Suruh dia pergi. Saya nggak mau ketemu sama dia lagi, Bu. Saya mohon. Jangan di situ. Turun, Luna. Kamu bisa turun. Itu bahaya. Bagus kan, Oma? Semakin bahaya itu akan semakin mendekatkan aku sama langit. Aku udah tunangan sama dia, tapi dia tetap aja pergi ninggalin aku, Oma. Biarin aku lompat. Pak Langit, duduk aja dulu, Pak. Nggak usah. Mas, ayo Mas, cepetan Mas. Kasihan Renata, dia pasti ketakutan karena dia sendirian di sana. Dia itu nungguin kita. Ayo Mas. Iya. Arumi sebentar. Apaan sih? Luna? Hah? Oma, apaan sih? Kenapa Oma narik aku? Biarin aku lompat. Enggak, Luna. Kamu ini apa-apaan sih? Hah? Kalau kamu gimana? Enggak, aku nggak bakalan Oma. Aku cuma luka-luka aja. Aku cuma butuh perhatian dari dia, Oma. Luna, simpan pikiran gila kamu itu. Apapun yang kamu inginkan dari langit,
Jangan pernah kamu berpikir kalau itu bisa kamu dapatkan dengan cara kamu menjatuhkan diri kamu seperti tadi. Oma, aku cuma pengen dapat perhatian dari langit. Aku capek dicuekin sama dia, Oma. Aku yakin langit pergi nemuin Renata karena dia pikir Renata itu menderita. Jadi kalau sekarang aku menderita, aku luka-luka atau mungkin aku sekarat, dia pasti akan balik, Oma. Dia akan sadar kalau cinta dia buat aku, Oma. Tapi bukan dengan cara itu kamu mau mendapatkan perhatian dari langit. Masih banyak cara lain. Oma benar. Masih banyak cara lain yang bisa aku dapetin buat dapetin perhatian dari langit, Oma. Syukurlah kamu sadar. Kamu ngapain, Lina? Luna, itu botol serangga mau diapain? Buat dapetin perhatian langit, aku harus tetap menderita kan, Oma? Buang botol itu. Kamu bisa... Ini aromanya kuat banget, Oma. Aku yakin efeknya di tubuh aku juga akan luar biasa. Jangan, Luna. Luna, buang botol itu, Luna. Kamu bisa... Luna. Kamu kenapa, Mas? Kok kelihatannya ragu gitu masuk kantor polisi? Kamu ada masalah? Enggak ada masalah. Cuma aku harus nahan emosi karena di dalam nanti aku bisa meledak-meledak emosi aku. Karena kan kamu tahu sendiri kan, Renata anak kita nggak bersalah, tapi mau ditahan. Pak Langit, kita tunggu di ruangan saya aja. Di sana lebih enak untuk ngobrol. Rumi, begini, kamu ke dalam aja duluan. Aku mau tenangin emosi aku dulu sebentar ya. Oke. Silakan, Pak. Renata, di mana kamu, Nak? Aku harus nanya ke siapa? Itu ada polisi. Dia pasti tahu di mana Renata. Ibu maaf. Selamat malam ya, Bu. Selamat malam, Bu. Saya ibunya Renata yang katanya ditahan di sini, Bu. Saya mau ketemu anak saya. Ibunya Renata. Ya betul, Bu. Renata ditahan di sini. Kenapa anak saya ditahan, Bu? Anak saya nggak bersalah. Dia nggak mungkin nyakitin orang, apalagi Bu. Bu, saya mau ketemu anak saya, bisa kan, Bu? Mohon maaf, Bu. Saya ngerti dengan keinginan Ibu. Tapi Renata saat ini belum bisa ditemui karena hari sudah malam, Bu. Sebaiknya Ibu kembali lagi besok pagi ya. Bu, tolong. Tolong, Bu. Sebentar aja saya mau ketemu sama anak saya, Bu. Ibu, sekali lagi saya mohon maaf ya. Saya tidak bisa mengizinkan, Bu. Sebaiknya Ibu pulang dulu dan menenangkan diri, ya. Saya permisi ya, Bu. Rena. Anakku bukan pembunuh. Anakku bukan pembunuh. Luna!
selama ini nggak pernah ada orang yang berani nampar aku, termasuk mama aku. Dan Oma berani-beraniin nampar aku. Apa yang udah aku lakukan? Aku nggak pernah lihat Luna semarah ini. Aku nggak boleh bikin Luna semakin gila. Dia bisa membahayakan aku. Luna, yang Oma lakukan itu biar kamu tuh sadar. Apa yang kamu lakukan itu salah, Luna. Itu bukan cara yang tepat. Langit malah bisa nggak simpati sama kamu. Tuh, malah menunjukkan kalau kamu itu lemah. Oma, kalau aku nggak bisa dapetin langit, lebih baik aku nggak punya alasan lagi buat hidup. Langit itu dunia aku, Oma. It's my heartbeat. Tanpa dia aku nggak bisa apa-apa, Oma. Dengerin Oma. Langit milik kamu selamanya. Kamu harus yakin itu. Gak ada yang bisa mengambil langit dari kamu. Luna, kamu anak sakti seorang pengusaha hebat. Kamu sama dengan papa kamu. Kamu kuat. Kamu gak boleh nyerah, Luna. Ingat itu. Iya, Oma bener. Aku kuat. Iya. Aku bukan perempuan lemah. Iya. Dan langit itu milik aku. Betul. Iya, Luna. Aku nggak boleh selama ini, Oma. Sekarang aku tahu apa yang harus aku lakuin ke Renata, Oma. Luna, kamu mau apain Renata? Luna, ingat ya, jangan kamu melanggar hukum. Oma nggak mau cucu kesayangan Oma mendapatkan perempuan kriminal. Luna, kamu jangan melakukan yang aneh-aneh, Luna. Lunanya udah pergi, tapi kelawarnya masih ada. Jangan-jangan ini sebenarnya pertanda buruk buat aku, bukan buat Luna. Kenapa juga aku ikut Arumi ke sini? Kayak nyerahin diri aja buat ditangkap. Niatnya pengen nebeng hidup enak karena Renata dapat pacar kaya. Malah Renata berurusan sama polisi. Apes banget ini sih. Mending balik ke kampung aja kalau kayak gini. Cari aman. Kenapa Renata menolak bertemu dengan Pak Langit? Siap, Dan. Saya kurang paham. Kembali ke tempat. Renata, Langit. Kalau Renata menolak, biar saya saja yang temuin dia di sel, Pak. Maaf Pak Langit. Sesuai SOP seharusnya Bapak tidak bisa temui Renata. Karena tuduhannya adalah percobaan membunuh Bapak. Tapi karena ada pertimbangan lain, maka saya izinkan. Hanya saja kalau Bapak ingin temui Renata di sel, mohon maaf, kami tidak bisa kasih izin. Ini aneh. Kalau Renata nyerang Langit, ngapain Langit sampai datang kemari nemuin dia? Masa sih korban nemuin penjahatnya?
Oke. Saya nggak akan maksa untuk bisa temui Renata. Tapi kalau boleh saya minta tolong satu hal. Tolong pastikan dia baik-baik saja. Saya nggak mau dia kenapa-napa. Keamanannya di sini adalah yang terpenting buat saya. Baik Pak, saya mengerti. Terima kasih, Pak. Sama-sama Pak, silakan. Langit sih kelihatannya cinta banget sama Renata, sampai suruh polisi jagain Renata. Artinya, harapan aku buat hidup enak masih sangat terbuka lebar. Aku yakin anakku nggak bersalah. Aku nggak akan biarkan anakku di penjara. Aku harus bicara dengan kepala polisinya. Aku harus yakinin dia. Ya, Bu? Pak, saya mau ke ruang kepala polisi, Pak. Saya mau bicara dengan dia. Di mana ruangannya, Pak? Kepala polisi, Pak Adi. Iya. Itu dia, Bu, Pak Adi. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Bu. Kenapa dia ada di sini? Apa dia ada hubungannya dengan penangkapan Renata? Soal Renata, Bapak tidak perlu khawatir. Oke. Saya percayakan semua sama Bapak. Siap Pak. Saya permisi. Silakan Pak. Selamat malam Bu. Ada keperluan apa ya? Pak polisi, saya ibunya Renata, Pak. Pak, kenapa anak saya ditahan, Pak? Anak saya bukan... Kami sudah menyelidiki dan terbukti bahwa anak ibu sudah melakukan percobaan pembunuhan terhadap bosnya, Langit Wiratama. Langit Wiratama. Jadi dia bos Renata. Bayinya nggak bernafas, Bu. Buang! Saya nggak mau lihat buang jauh-jauh cucu yang nggak berguna itu. Buang! Allahu Akbar. Kamu hidup. Namamu Langit. Langit Wiratama. Jangan-jangan itu bayi yang aku temukan di depan rumah. Ya Allah, kenapa Renata bisa bertemu dengan Langit, anak yang sudah mengambil posisi Renata di keluarga Wiratama? Ibu tahu kan gosip yang beredar di hotel saat video Langit dan anak ibu viral karena tertangkap basah di kamar? Itu alibi kuat. Anak ibu sakit hati karena melihat Langit bertunangan dengan wanita lain. Pak, anak saya nggak mungkin melakukan perbuatan serendah itu, Pak. Anak saya anak baik-baik. Saat ini Renata, anak Anda terjerat pasal pembunuhan berencana. Dia akan mendapatkan hukuman 15 tahun penjara. Seharusnya Renata bisa mendapatkan keringanan hukum. Tapi sayangnya dia malah menyanyiakan kesempatan itu. Kesempatan apa, Pak? Pak Langit datang ke sini untuk berbicara langsung dengan Renata. Tapi Renata malah menolak untuk bertemu dengan Pak Langit. Itu karena Renata nggak bersalah, Pak. Pak polisi, saya tahu betul bagaimana anak saya, Pak. Tolong, Pak. Tolong kasih tahu saya bagaimana caranya supaya anak saya dibebaskan, Pak. Satu-satunya harapan Renata bisa bebas adalah pencabutan laporan. Dan yang bisa melakukan itu adalah Pak Langit. Mohon maaf, Bu. Saya permisi dulu. Ya Allah, Langit. Langit, kamu harus membebaskan Renata. Kamu harus cabut laporannya. Saya nggak rela
Renata di penjara. Aku akan susul Langit. Arumi,